Agent gue dan lagu itu ada di Spotify, lagu itu ada di YouTube. Oh itu bisa dituntut. Lo mau tuntut juga minta nyawa juga nggak apa-apa. Istilahnya gitu loh. Kalau mechanical rights, tapi kalau performing rights itu sudah jelas undang-undangnya bilang yang harus bayar royalti itu penyelenggara, bukan artis. Jadi kalau pencipta mau minta haknya kemana? Ke penyelenggara dong. Iya dong. Lo nanya keren, jawab nggak jawab. Harus minta ke penyelenggara. Karena yang berarti undang-undang kita tuh harus diperbaiki dong, karena enggak. Apa? Enggak. Interpretasi orang-orang jahat ini yang jangan diliarkan. Karena gini loh, pengacara-pengacara ini kan mereka kan bukan pelaku musik. Mereka nggak ngerti sense of karya cipta itu, nggak ngerti bahwa karya cipta itu dibuat, undang-undangnya dibuat awalnya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang menyangkut pelaku musik, stakeholder dan lain-lain. Nah, ketika pengacara-pengacara kayak beliau-beliau ini kan tugasnya kan hanya melihat celah dari kelemahan undang-undang ya. Nah, seperti undang-undang ada yang bilang bahwa orang atau badan hukum yang harus bayar. Orang atau badan hukum dari awal dirumuskan itu sebenarnya itu IO. Kan IO bisa orang, bisa badan hukum kan? Kan nggak selamanya berbadan hukum IO gitu loh. Tapi yang bikin undang-undang itu nggak tahu bahwa di kemudian hari ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah celah gitu loh. Dan siapa yang memanfaatkan? Bukan orang musik. Pengacara-pengacara lapar dengan tafsiran-tafsiran mereka gitu. Nah ini kan juga melebar ya ke musik dangdut, juga ada seorang penyanyi dangdut yang ikut digugat juga. Ya kalau itu sepertinya, kalau kasus itu sepertinya mechanical. Dia sudah benar kalau mechanical berarti pencipta sudah benar. Ya makanya kalau ada kesalahan, kalau ada salah aiming kan berarti tinggal dibuktikan aja kan. Itu berarti yang dituntut harusnya jangan penyanyinya tapi yang mengunggah gitu. Tapi spiritnya sudah benar gitu. Iya bahwa mechanical itu adalah hak pencipta 100% untuk mengambil langkah menuntut. Kalau performing rights, kalau mechanical nggak masalah ke penyanyinya. Kalau penyanyi kan pasti terwakil oleh label kan, berarti labelnya gitu. Tapi kalau performing rights, lagu itu dibawakan secara live dimanapun, itu yang harus dikejar itu penyelenggara, IO-nya dan LMK-nya. Kenapa bisa memberikan izin kalau izin itu belum ada? Kenapa acara itu bisa berlangsung gitu? Karena yang gini, billing itu otomatis muncul kalau sudah ada izin. Billingnya muncul gitu. Kalau belum ada izin ya billingnya nggak muncul. Ada siapa yang disalahin? Aksi dengan gampang, cari jalan pintas, minta penyanyi. Penyanyi kan kaya. Iya, penyanyi kan kaya. Kenapa nggak? Kalau lo ngomong penyanyi kaya, berarti yang lo tuntut adalah penyanyi bagi berkat dong. Berbagi berkat melanggar hukum nggak kalau nggak dilakukan? Enggak. Ya udah. Jadi kita bicara substansi hukum, kita nggak bicara hak moral tuh kayak bicara PMP. Harus saling menghormati. Mau nyanyi telepon dulu, brother. Aku mau boleh lagu brother, boleh gak nih? Aduh makasih banget lagunya. Nggak gitu. Nggak gitu. Oke? Let me do that. Drama royalti antara Lesti Kejora dan Yoni Dores makin panas. Tapi kali ini, ada kejutan. Ryan Pono, musisi senior dan ex-vokalis Pasto, akhirnya angkat bicara. Kenapa Ryan merasa perlu ikut bersuara? Dan apa sebenarnya yang ia bela? Simak selengkapnya. Karena pernyataannya bikin heboh dunia musik tanah air. Drama soal royalti antara Lesti Kejora dan pencipta lagu Yoni Dores kini makin menyedot perhatian publik. Setelah saling balas pernyataan antara kedua belah pihak, kini Ryan Pono, musisi senior sekaligus mantan vokalis Pasto, akhirnya ikut angkat suara. Dalam sebuah wawancara singkat di sebuah acara, Ryan mengungkapkan pandangannya soal pentingnya kejelasan sistem royalti di industri musik tanah air. Kalau menurut saya, masalah kayak gini seharusnya bisa diselesaikan lewat jalur profesional, bukan saling sindir di media. Royalti itu hak pencipta, tapi penyanyi juga punya kontribusi dalam mempopulerkan lagu. Harusnya ada keseimbangan. Ryan juga menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem pendataan lagu dan royalti.
Ia menyebut bahwa kasus seperti ini bisa jadi pelajaran buat seluruh pelaku industri musik, baik penyanyi, pencipta lagu, maupun label rekaman. Seperti diketahui, Yoni Dores mengklaim tidak pernah menerima royalti yang layak dari lagu yang dibawakan oleh Lesti Kejora. Sementara itu, pihak Lesti melalui manajemennya menyatakan bahwa semua hak telah disalurkan sesuai ketentuan. Netizen pun terpecah. Ada yang mendukung Yoni Dores sebagai pencipta lagu yang katanya telah dilupakan. Tapi banyak juga yang membela Lesti karena merasa ia hanya menyanyikan lagu, bukan pemiliknya. Ryan Pono berharap, perseteruan ini tidak hanya jadi tontonan publik, tapi juga jadi momentum untuk memperbaiki sistem royalti di Indonesia yang selama ini dinilai masih semrawut. Kalau musisi sendiri aja ribut, gimana mau maju, pungkas Ryan. Ketika suara-suara mulai bersahutan, dan kebenaran justru menjadi tanda tanya, siapa yang layak mendapat pengakuan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Di balik panggung megah dan sorotan lampu gemerlap, tersimpan cerita pelik tentang hak, karya, dan harga diri. Ryan Pono, sang musisi senior, memilih bersuara, bukan untuk memperkeruh suasana, tapi untuk membuka mata, bahwa industri musik bukan sekadar soal ketenaran, tapi keadilan. Lalu, di tengah kisruh royalti ini, di mana posisi Lesti Kejora? Dan sejauh mana kebenaran versi Yoni Dores bisa dibuktikan? Satu hal yang pasti, publik ini tak hanya menonton, tapi menilai. Bagaimana menurut Anda, siapa yang paling pantas mendapat pembelaan? Dan siapa yang harus introspeksi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena suara netizen bisa jadi penentu arah opini publik. Klik like jika Anda peduli dengan keadilan bagi para musisi. Subscribe channel ini untuk kabar paling panas. Dan nyalakan lonceng agar Anda tak ketinggalan satupun detik drama di balik panggung hiburan tanah air. Saya Aisyah pamit undur diri. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Tentu saja, dengan gosip yang tak kalah panas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.